Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sardamuddin Hasan di channelnya Tengku Tani. Pada hari ini saya mengajak Sobat Tani untuk melihat bagaimana proses perendaman bibit cabai CMB, cabai merah besar. Sebelum kita merendam bibit, kita panaskan air dulu. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Dan ini Rikoge. Di sini saya menggunakan Rikoge untuk saya larutkan ke dalam bibit. Biasanya orang merendam bibit cabai dengan menggunakan fungisida, baik itu Antrakol, D10 atau Zephyr dan lain-lain sebagainya. Tapi di sini saya tidak menyarankan untuk memakai produk yang saya sebutkan tadi. Juga saya tidak menyarankan saudara untuk menggunakan Rikoge ini. Tapi di sini saya mencoba agar Sobat Tani semuanya bisa melihat bagaimana kesimpulannya nanti. Dan juga saya menyediakan satu siung bawang putih. Bawang putih ini gunanya adalah untuk menghindari hama-hama yang ada pada bibit cabai, juga termasuk bawang merah. Pengendaliannya, tujuannya adalah untuk mengendalikan hama yang takut pada bawang merah. Oke, langsung saja kita buka marsalnya, kita larutkan dalam air. Kita larutkan dalam bibit untuk kita aduk. Kurang lebih penggunaannya sekitar 1 sendok makan. Juga kita buka Rikoge-nya. Rikoge-nya kita taruh kurang lebih sekitar begini bentuk Rikoge-nya. Dan di dalam plastik ada plastik lagi. Sebenarnya jenis Rikoge ini untuk disiram di atas bedengan sebelum bibit disemai, atau di atas polybag sebelum disemai. Tapi di sini Tengku Tani menggunakan ini untuk di bibit. Juga saya menggunakan bawang putih, lalu saya iris-iris. Termasuk kulit-kulitnya. Kita cincang atau kita iris-iris bawang putihnya. Setelah itu kita aduk kembali bibitnya, lalu kita campakkan air panas. Panas. Lalu kita campur dengan air dingin. Jadi bibit ini kita rendam kurang lebih selama 24 jam. Ikuti terus perkembangan bibit ini sampai tumbuh. Oke. Jadi kenapa kita harus memakai ini semua, termasuk bawang putih, bawang merah,
supaya bibit ini tahan dari virus dan juga bisa menjaga daya tumbuh bibit tersebut. Oke. Di sini saya menyarankan untuk merendam bibit dengan air kelapa muda. Tapi saya tidak menggunakan air kelapa muda karena sulit untuk mencari air kelapa muda. Yuk, sama-sama kita simpan sampai 24 jam. Jadi bibit yang sudah kita rendam ini kita simpan selama 24 jam. Bibit yang sudah kita rendam selama 24 jam kita simpan dalam tisu. Ini bentuk bibitnya. Sepertinya bibitnya sudah besar. Bibitnya sudah besar. Jadi kita simpan saja dulu. Kita ambil 3 atau 5 lembar tisu untuk kita taruh di bibit cabai kita. Dan airnya kita buang. Kita saring menggunakan penyaring santan. Jadi langkah selanjutnya bibit cabai kita simpan di dalam tisu selama 1 hari 1 malam. Bibit ini kurang lebih sekitar 5.000 bibit. Air bekas rendaman ini masih bisa kita pakai untuk disiram di atas bedeng. Oke. Rumput kacang tanah. Tuhan lah.
sekam padi. Ini pupuk organik yang sudah dicampur dengan pupuk dolomit untuk menetralisir keasaman tanah. Sini nampak tidak betul nanti. Ini sekam padi yang sudah dibakar. Sekam padi yang sudah dibakar. Bentuknya agak hitaman campuran dengan yang belum dibakar. Abu sekam yang sudah dibakar. Kita hanya taruh setengah goni.
Lalu kita taburkan pupuk mutiara atau pupuk NPK. Saya tidak menyarankan merek mutiara, bisa NPK atau Ponska Plus atau NPK Bas atau NPK subsidi. Kita campakkan di atas bedeng. Ini kurang lebih sekitar sekilo. Nak deh yang kuning. Lalu kita aduk sekali lagi hingga merata. Ini adalah bibit yang sudah disimpan selama 24 jam. Dan ini nampaknya sudah mulai berkecambah. Jadi jangan tunggu sampai kecambahnya keluar terlalu panjang, karena dikhawatirkan akan putus saat ditanam. Maksudnya akan patah kecambahnya saat kita tanam. Bibit-bibit yang dalam tisu ini kita tuangkan dulu ke dalam cinu, atau bahasanya ke dalam gayung, untuk kita aduk bersama dengan sekam padi halus. Kalau ini sekam padi kasar, kita akan aduk dengan sekam padi halus. Campurkan sedikit sekam agar bibit-bibit yang kita tanam nanti mudah terpisah. Dia tidak maksudnya tertumpuk di satu tumpukan. Kita campurkan sedikit sekam agar tidak menggumpal saat kita tanam nantinya. Ini masih ada bibitnya. Terlebih dahulu sebelum menabur benih cabenya, siram sampai basah.
lupa setelah menyiram untuk menabur insektisida agar semut-semut tidak memakan tanaman cabai kita. Jangan lupa untuk menabur trichodermanya agar bibit cabai tidak mudah layu. Begitu juga dengan tanah agar menjadi subur. Trichoderma ini bisa membantu mempercepat proses pematangan pupuk kandang atau rumput-rumput yang ada di bawah tanah ini. Kita taburkan juga. Ini bukan bubuk kopi, nampaknya seperti bubuk kopi tapi bukan bubuk kopi. Buatlah garis untuk bibit cabainya. Dari titik. Dari pinang saja ada untuk bibit tadi.
Untuk selanjutnya lakukan penutupan dengan apapun boleh menurut saya. Nanti tak tahu perbandingan dia. Kalau tak betul dengan plastik itu mau dia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and tekan tombol loncengnya untuk melihat proses pertumbuhan bibit di video selanjutnya. Terima kasih, salam sukses untuk semuanya dari saya, Tengku Tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.